Padahal ada 5 problem di sini. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 pekerjaan. Ya, Kita harus dilihat di situ. Ya. Harus dilihat pekerjaan kayak gimana gitu ya. Nah, setelah kita bicara soal kemiskinan, kebodohan, pekerjaan, harus dilihat lagi sekarang bagaimana cerita tentang ketimpangannya. Harus dilihat di situ. Bagaimana usia harapan hidup muncul, Pak, pakai IPM ceritanya. Bagaimana mesti mengatasi katakan infrastrukturnya, kondisinya. Ini harus dijawab. Nah, kita tidak pernah punya konsep yang jelas tentang apakah kesehatan itu public goods, public services atau commercial good? Apakah pendidikan itu commercial good atau public services atau commercial services? Dengan pernyataan bahwa sekarang universitas harus mencari duit sendiri, membiayai sendiri, maka sesungguhnya pendidikan sudah menjadi sektor komersial. Jadi kalau dibilang, ya sudah 20% anggaran itu hanya disediakan dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Oh ya iya pantas. Saya ingin melihat, sebenarnya ini kita pernah ngomongin khususnya sekitar berapa tahun lalu, bahwa rekrutmen itu dimulai dengan selection. Ya. Jadi diseleksi satu baru direkrut gitu. Dalam manajemen strategik, sebenarnya itu langkah ke-5. Langkah pertama ada visi misi. Ada visi, ada misi. Lalu ada kebijakan. Gitu kan? Yeah. Ada strategi, ada struktur, ada program, baru rekrutmen, baru orang. Jadi kalau nah sekarang persoalan besarnya menjadi begini pertanyaannya. Yang mau dibangun oleh Kabinet Merah Putih gitu ya. Yang mau dibangun oleh Kabinet Merah Putih ini dengan nguruntun seperti itu Pak enggak? Visi misinya, kebijakannya, strateginya, gitu kan? Strukturnya, kayak gimana nih programnya? Terus yang keenam baru bicara tentang orangnya untuk bicara rekrutmen sama sistem. Kan kalau kita bicara visi misi minimal kita harus bicara tentang bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Berarti harus diterjemahkan ke dalam misinya. Misinya juga sudah ada. Katakan misi ini mereka terjemahkan sebagai sebagai astacita gitu loh. Yeah. Yang mereka bilang astacita gitu ya. Sebenarnya astacita itu lebih merupakan program gitu ya. Jadi ada 2 yang mereka lampaui. Yang mereka lampaui adalah bagaimana misinya, bagaimana kebijakannya. Mereka langsung terjemahkan kepada program. Kalau pada program, maka persoalan besarnya menjadi bagaimana strateginya, bagaimana pertanyaan berikutnya, bagaimana orang-orangnya. Nah, saya ngelihatnya begini. Ketika masuk dalam cara berpikir begitu, pola pengambilan kebijakan Indonesia ternyata memang tidak on academical base. Anti-intelektual bahkan. Malu jadi ngomongnya. Ya kan kalau kita biasa kan mengatakan itu anti-intelektual. Kenapa our society sebetulnya begitu? Betul, di situ kata kuncinya menjadi political based approach kita, basis pendekatan politik kita, itu ternyata lebih ke persoalan-persoalan behavior saja, persoalan perilaku dan persoalan lingkungan terbatas, tanpa didasiskan pada namanya academic base gitu, tanpa basis akademik pendekatannya. Kan kalau pakai David After itu kan ada 6 aliran ya kan. Salah satunya adalah pendekatan filosofi, pendekatan akademik kan begitu kan, pendekatan strategi pembangunan gitu, pendekatan perilaku gitu. Salah satunya begitu gitu. Pendekatan pragmatis, oportunis kan 6 tuh kalau pakai David After itu. Nah, sekarang kalau kita melulu pada pendekatan perilaku, pendekatan kelompok gitu, maka sesungguhnya dia akhirnya mengabaikan pendekatan objektif. Kalau Pak Gunnar Myrdal bilangnya pendekatan menjadi begini, satu kebijakan yang basisnya adalah objektif sebagai intersubjektif, maka pertanyaan besarnya si intersubjektifnya ini menggambarkan format akademik secara signifikan apa enggak gitu. Jadi intersubjektifnya sebagai objektif ini signifikan apa enggak? Relevansi dan signifikannya apa enggak? Nah, di sini enggak kejawab Husnul. Kenapa enggak kejawab? Karena pada hakikatnya ketika kita ngelihat bagaimana Amerika situasinya seperti yang saya bilang, the decline and fall American Empire misalnya, the decline and fall neoliberalism gitu misalnya. Kita ngambil dua tesis yang sedang terjadi sehingga Trump kencang banget bikin MAGA, Trump kencang banget bikin reindustrialisasi, Trump kencang banget menerapin tarif. Itu kan gambaran bahwa ada problematik dalam neoliberalisme yang dibangun sejak yang namanya Reagan Thatcher.
Ya. Bahkan kalau mundur ke belakang sejak mereka melakukan deindustrialisasi di tahun 80-an. Kalau formatnya begitu, maka pertanyaan besarnya, kenapa kita bertahan? Kenapa kita bertahan pada kebijakan dan strategi seperti itu? Apa indikator bertahannya? Loh, yang dilakukan oleh Purbaya Yudhistira Dewa itu neolib. Memang. Itu neolib. Nggak mau kasih subsidi rakyat, nggak mau. Pengertian disiplin fiskalnya tidak belanja modal. Itu bahasa sederhananya. Ya. Jadi kalau satu fiskal tidak mau memperkuat belanja modal khususnya pada public goods dan public services, maka dia neolib pasti gitu. Iya. Sebentar kita bertidur. Jadi kalau kita lihat perkembangan jatuhnya Amerika atau menurunnya peranan Amerika di panggung global, itu membuktikan bahwa kebijakan ekonomi mereka selama hampir 3 generasi gitu ya, itu gagal. Gagal karena basis mereka total berbasis pada neoliberalisme. Apa poinnya neoliberalisme? Tadi segala sesuatu diserahkan pada korporasi. Kalau pakai bahasa kita korporatisme, gitu ya. Corporate led the public gitu loh istilahnya. Nah, kalau ngelihat 200 triliun yang diturunkan oleh Menteri Keuangan baru dengan menggunakan SAL, paling tidak ada ketentuan yang dihadapkan di sini. Ketentuan pertama tentang perbendaharaan negara, ketentuan kedua tentang ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara sendiri 17. Lalu kemudian berkaitan juga sama Undang-Undang OJK tentang pengawasan perbankan di dalamnya. Lalu berhadapan lagi dengan bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal bagaimana BI mengatur keuangan di rekening BUN, Rekbun namanya, rekening Badan Bendahara Usaha Negara. Gitu ya. Nah, mari sekarang kita lihat satu persatu dalam dari perspektif makro moneternya ke mikro moneternya. Di makro moneternya sesungguhnya problemnya tidak bisa SAL digunakan sembarang karena bagian dari perbendaharaan negara. Dia harus tetap melalui fiskal. Polisi fiskal. It's not a part of the monetary authority. Jadi bukan bagian dari otoritas moneter. Ini otoritas fiskal. Nah, ketika Anda pindahkan dari otoritas fiskal ke otoritas moneter, dari persoalan fiskal ke persoalan moneter, maka Anda harus melihat perbendaharaan negara mengaturnya seperti apa. Nah, di sana menyangkut soal penempatan bunga. Gitu. Apalagi pakai plus BI rate plus 3% misalnya. BI rate plus 3% atau 2% plus BI rate plus 3%. Dia sebutnya sebagai 2% plus 3% gitu ya. Atau BI rate plus 3% mereka ngambil sehingga bergerak angka seperti itu. Seperti mereka berikan pada Koperasi Merah Putih katanya. Ini bunganya sama dengan Koperasi Merah Putih. Loh, persoalan besarnya menjadi kalau Koperasi Merah Putih itu memang sudah kerja fiskal dan moneter sekaligus berdasarkan APBN. Sudah tertuang pada undang-undang. Sehingga dia tidak bisa sembarangan karena di situ. Tapi ketika langsung menggunakan uang 200 triliun dari posisi saldo anggaran lebih, tadi dia ketemu dengan undang-undang perbendaharaan negara, dia ketemu dengan undang-undang keuangan negara, dia ketemu juga dengan undang-undang APBN yang sedang berjalan. Lalu ketemu dia tuh dengan ketentuan OJK gitu misalnya tentang bagaimana perbankan. Nah, pembahasan kita pertama tentang perbendaharaan negara itu mengatakan bahwa 200 triliun itu otoritas fiskal, bukan otoritas moneter. Maka ketika otoritas fiskal itu dipindahkan ke moneter, lihat dulu ketentuannya. Nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Karena dia statusnya SAL. Kenapa SAL? Itu berarti SAL itu menggambarkan tidak efektifnya perencanaan pembangunan kemarin. Kenapa tidak efektif? Karena tetap Anda mengalami posisi defisit anggaran pada 2024. Kan gitu. Dan ini masih bulan September. Poinnya jangan soal bulan Septembernya dulu. Bahwa SAL yang Anda maksud pada BI itu adalah saldo anggaran lebih dari APBN 2024. Poinnya adalah ketika diambil 200 triliun dengan perhitungan katakan APBN 2024 sekitar 3.000, sebenarnya cuma 2.900 sekian. Kita boleh lihat 3.000. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah 200 per 3.000.
Kan gitu, 200 per 3.000, artinya 20 per 30, ke 20 per 30 kali 100%, kan kita tahu akhirnya jatuhnya sekitar 6,6%. Artinya efektivitas anggaran kemarin cuma 93,3%. Tapi 93,3% itu basisnya sebagian utang. Iya. Artinya kan kelemahan perencanaan. Padahal kalau kita mau memperbaiki yang disebut dengan kekuatan dan ketahanan fiskal, saya ulang, kekuatan ketahanan fiskal, dia tidak boleh berbasis pada utang, karena dia harus berbasis pada kekuatan sendiri. Di situ ketemu tuh yang namanya fiscal resiliency. Fiscal resiliency. Tingkat kepegasan. Resilience itu kan kepegasan. Tingkat kepegasan fiskal menghadapi gejolak itu yang sesungguhnya tidak boleh disandarkan pada utang. Jadi ketika penggunaan SARS dengan akibat sebagai utang, maka kemarin utang yang kemarin tidak efektif. Gitu loh. Karena menarik utang. Padahal pada saat yang sama, Anda sudah punya beban hutang untuk membayar itu sekitar 800 sampai dengan 1.000 triliun. Dia sangat confidence. Soalnya bukan soal confidence-nya. Soalnya adalah bagaimana saya ingin mengatakan gini. Enggak, dengan basis apa dia mengatakan bayar 1.300 triliun untuk utang? Itu kecil, korupsi 3.000 triliun aja bisa. Kalau dia confidence dengan kata-kata kayak gitu, kenapa kemudian dia mesti meringis-ringis kepada posisi ruang fiskal itu sempit? Ruang fiskal sempit kok gimana? Anda tidak punya daya untuk mengatasi namanya belanja modal. Anda punya daya untuk menyuap masyarakat, lihat belanja sosial. Oke, tapi Anda tidak punya daya untuk belanja modal. Apalagi kemudian Anda mau Anda menggelontori, istilah Betawi bilang, ngegrojokin likuiditas lewat perbankan, gitu ya, lewat perbankan. Itu poinnya adalah modalnya modal neoliberal, makronya neoliberal, mikronya neoliberal. Riba. Dia mengatakan itu nanti untuk koperasi. Nah, berarti koperasinya utang di bank. Nah, disitulah problemnya mainnya. Jadi kalau Jepang, Swiss dan negara lain cuma bicara 0,1%, bahkan 0% gitu, itu kan artinya menggambarkan bahwa uang itu memang tidak perlu dibebani dengan macam bunga kayak gitu. Tapi itu lupakan. Saya cuma ingin mengatakan begini. Pergeseran dari otoritas fiskal ke otoritas moneter paling tidak akhirnya berhadapan dengan 4C. Apa itu? C pertama, kondisi ekonominya kayak gimana? Condition. Yang kedua, kolateralnya kayak apa? Conditionnya kayak apa? Kolateralnya kayak gimana? Yang ketiga, capacity to pay-nya kayak gimana? Nah, yang keempat, karakternya kayak apa? Itu rumus umum perbankan. Jadi kalau perbankan mau menyalurkan itu 4C ini nggak boleh tinggalin. Ihsan Indonesia menambahkan 2. Bagaimana konsepnya? Bagaimana konteksnya? Untuk menjawab condition. Untuk menjawab condition ekonomi. Kan dalam konstruksi. Dan kalau model itu kebijakan yang kayak koperasi, itu artinya kan masif. Jadi kalau ngambil 200 triliun dengan modal kayak gitu untuk UMKM dan koperasi, sementara perbankan kemarin tidak kesulitan likuiditas, tidak punya masalah kredit macet, modal masih tinggi karena jumlahnya 25,88, sementara dana pihak ketiga juga cukup, pertumbuhan kredit masih berjalan walaupun statusnya hanya untuk kelompok besar, maka perbankan sesungguhnya sedang mengalami posisi pro-cyclical. Dia ngikutin posisi yang melambat. Dia nggak mungkin mengcounter posisi yang melambat tersendat, nggak mungkin. Kalau ditambahin berapa? 200 triliun. Nah, ketika dimasukin ada 40 triliun per bank itu. Jadi kalau dimasukin katakan 200 triliun dalam rangka mengubah pro-cyclical menjadi counter-cyclical, counter-cyclical itu harus memenuhi 4C dengan 2C. Nah, konteks itu menunjukkan bahwa perbankan tetap tunduk pada namanya industrial regulated. Bagaimana sebuah industri yang betul-betul diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak menyalahi tentang kebijakan-kebijakan yang di dalamnya. Di situ yang disebut dengan dalam bahasa moneternya, bagaimana mikroprudensialnya ketemu dengan makroprudensialnya, bagaimana makroprudensialnya ketemu dengan mikroprudensialnya. Atau sebetulnya ini di dalam rangka kayak membeli, jadi kayak memberikan kayak stake, carrot and stake, membeli yang namanya ini loh ada menteri baru, kemudian memberikan satu kebijakan baru yang sepertinya it seems itu pro kepada kelompok bawah kayak gitu ya. Nah, mekanismenya tidak melalui perbankan. Harusnya kan ya APBN. Di APBN, makanya fiskal ke fiskal. Nah, di situ ketemu bauran kebijakan namanya. Bauran kebijakannya adalah kalau situasi sekarang memang yang namanya moneter harus ekspansif.
Tapi fiskal ekspansif juga. Nah, dibatasi supaya tidak terlampau inflasi kalau pakai teori berpikir baratnya nih. Berpikir baratnya begitu ya. Nanti cara berpikir Islam lain lagi. Iya. Ini kita masih ngikutin cara berpikir barat. Situasi sekarang untuk mengatasi tersendat melambat, istilah yang sudah dinurusi sejak yang namanya November 2024 di Maret 24 diulang dan kemudian beberapa tempat diulang, maka caranya adalah memang fiskal dan moneter melakukan ekspansi. Kata kunci fiskal ekspansi adalah, kata kunci pertama, kurangi dulu beban pajak masyarakat. Iya itu. Kurangi dulu beban pajak masyarakat dong. Enggak, maksudnya tapi justru karena konsep yang tadi, konsep dengan paradigma liberal dan neolib itu memang pajak itu menjadi bagian penting sehingga dia Disitulah ketika dia bilang, oh kalau pajak dikurangin pada masyarakat, pendapatan kita juga menurun. Kata kunci baliknya, Anda katanya negara kaya. Kenapa kemudian orang-orang kaya itu basis sumber daya alam Anda tidak lihat? Kan gitu ngelihatnya, proporsional dong ngelihatnya. Proporsional dong ngelihatnya. Dan artinya sesungguhnya ketika kita berpikir tentang perpajakan, tentang fiskal, maka dia harus kita lihat yang disebut dengan bagaimana merestrukturisasi aset potensial dan aset real pada bangsa ini, pada negara ini, sehingga dia memberi kontribusi besar pada APBN gitu dong. Jadi ngelihatnya konsep saya nih sejak 2019 gitu ya, yang saya sampaikan kepada sekarang pihak-pihak ini adalah restrukturisasi aset memang. Restrukturisasi aset di sektor sumber daya, restrukturisasi aset di sektor produksi, restrukturisasi aset di sektor distribusi, masuk kemudian restrukturisasi di sektor keuangan. Ngelihatnya bagar bangsa ini hidup secara proporsional. Arah proporsional itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Arah kemanusiaan beradab itu adalah keadilan sosial gitu loh, Husnul. Kalau ngelihatnya begitu, maka model neoliberal ini yang disampaikan oleh Menteri Keuangan baru itu cuma sekedar menurunkan posisi dari tenggelam sehidung menjadi tenggelam sedikit ke dagu, sedikit bisa nafas lah. Tapi tetap berat, karena jalan di air itu berat, Husnul. Jalan di air itu berat gitu, berat ini sekali. juga apakah berhubungan dengan model kayak tokenism atau simbolik sebagai satu lip service dari rezim gitu ya, supaya kita ini menjadi bahasanya kan to pacify, supaya kita nggak terlalu mengkritik si Menteri Keuangan baru ini. Loh, kalau pakai kayak gitu kan nggak mungkin keluar omongan ini saya perbankan pusing nih ngejalanin. Itu kan omongan Menteri Keuangan. Ngapain mesti bilang perbankan pusing menjalankan kayak gitu? Dan kedua, ya ini kan kecenderungannya begini. Nah, di sini menarik di sini, Husnul. Ketika bicara kecenderungan dengan basis angka yang Husnul juga tadi bilang, saya angka itu cuma sebagian dari kecenderungan. Iya, Muncul lagi perilaku pendekatannya. Yang ketiga muncul lagi campuran antara pendekatan statistik angka, pendekatan perilaku kata-kata, dan pendekatan campuran. Itulah pendekatan risiko sekarang. Jadi mitigasi risiko yang muncul dalam kajian sekarang itu tidak melulu pada quantitative base, tapi juga pada qualitative base. Jadi Chicago School. Nah, iyalah, makanya kemudian dipadu. Sebenarnya mereka sadar. Jadi kalau saya misalnya satu hari saya baca sebuah majalah tua di panggung sekarang ini. Saya nggak sebut apa, tapi majalah paling tua, usianya sudah 1 abad lebih, gitu, sudah abad lebih. Dia bilang begini, risiko itu katanya itu tidak melulu angka, tapi risiko itu juga menyangkut soal perilaku, soal kata-kata. Di awal, bayangin itu di awal abad 21 dia sudah ngomong kayak gitu. Saya tertarik. Oh, mereka baru sadar ya. Padahal kan kalau bicara Al-Quran sudah jelas begitu gitu. Lalu makanya kita hati-hati dengan kata-kata. Ya itu tadi watawasobil haq, watawasobil sober tadi gitu. Ditambah lagi dengan kul a'udzu birabbin nas gitu ya. Posisinya begitu. Kan cemas itu kan bisa dua, cemas karena statistik, cemas karena perilaku, cemas karena campuran hati. Itu malahan yang dipromosikan, menjual kecemasan. Iya, itu shock doctrine namanya. Soft doctrine. Iya, jadi dari situ gambaran besarnya menjadi ketika yang Anda lakukan dengan model pendekatan risiko berbasis hanya pada kecenderungan angka-angka, Anda ketinggalan 2 langkah.
Oh iya, di era Joko Widodo kan saya yang mengusulkan agar digerojokin uang sekian ratus triliun gitu. Sehingga akhirnya Joko Widodo berhasil menyelamatkan. Joko Widodo dibilang nggak bikin apa-apa. Bikin, ini buktinya dia ambilnya namanya burden sharing. Kan gitu logikanya. Itu diambil lagi sekarang. Tapi dengan mengambil sal. Dia waktu itu jadi apa? Kalau saya tidak salah stafnya Luhut. Stafnya Luhut kalau saya tidak salah waktu itu. Waktu di era 2020 itu masih Ya. sudah LPS. Sudah, saya lupa. Tapi paling tidak dia antara staf Menko Minvest Maritim. atau Marinvest gitu, atau deputi kalau saya tidak salah. Dia pernah menjadi deputi maritim dan investasi untuk kedaulatan maritim dan investasi di situ. Nah kalau ngambilnya begitu, ya dalam format yang kayak gitu, maka wajar kalau bangsa ini tersesat terus menerus. Karena how to lie with statistik itu tetap berjalan. Iya, betul. Dan dianggapnya kita itu nggak bikin baik gitu. Jadi kita itu nggak akan yang namanya percaya begitu saja dengan urusan itu, sementara realitas kehidupan rakyat sangat berbeda. Di depan mata kita sehari-hari kita melihat berbagai macam persoalan. Nah, ini kan sebetulnya bagaimana negara mengurus, bagaimana yang namanya distribusi keuangan fiskal di Indonesia dengan program-program negara. Sekarang ditambah lagi mencari pekerjaan juga susah bagi anak-anak kita yang baru lulus. Nah, segala macam persoalan itu kalau kita tidak kalau hanya berhubungan dengan angka-angka ya angkanya itu tidak mencerminkan. Jadi kalau yang tadi bagi hanya simbolik, dia tidak representation kayak gitu ya dari kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan. Logika sederhananya begini, Husnul. Pertanyaan sederhana sekali. Kalau tidak percaya tanya ChatGPT, tanya DeepSeek, tanya Grok, tanya macam-macam. Apakah moneter Indonesia berdaulat? Ya udah jelas enggak kan. Itu Husnul aja yang kayak gitu langsung jawabnya tanpa mikir langsung bilang enggak. Enggak. Oke, kita pindah sekarang. Apakah fiskal kita berdaulat? Dengan terdikte oleh utang sebesar sepertiga dari APBN untuk bayar utang, cicilan dan pokok, terdikte nggak berdaulat. Makanya cara pandang mereka kan kemudian kita tergantung pada investasi. Padahal investasi itu akan tadi itu mendikte kita. Yang kedua lagi 7I. 7I itu. Terus kemudian kita hutang. Ya, hutang itu 7I juga seperti itu, sehingga yang terjadi adalah menaikkan pajak, kayak gitu kan, karena fiskal sempit. Mereka juga tidak suka karena private lead public, maka nggak suka kalau kemudian petani, nelayan dikasih subsidi, nggak boleh. Kemudian BBM disubsidi, pendidikan disubsidi, kesehatan disubsidi, ada BPJS, ada apa ya, kita bayar. Jangan mengatakan loh yang namanya kesehatan itu gratis. Karena rakyat itu bayar BPJS. Bahwa ada cross penggunaan BPJS itu untuk rakyat yang miskin, ya kayak gitu ya. Tapi kan berapa dana BPJS yang dikumpulkan dan berapa penggunaannya. Jadi artinya rakyat membiayai dirinya sendiri. Jadi negara untuk apa? Iya, itu karena tadi begini. Makanya tadi saya ngambil struktur berpikir, visi misi, kebijakan, strategi, struktur, program, dan baru orang, gitu ya. Kalau kita bicaranya Husnul sampai pertanyaan kayak gitu, sesungguhnya sudah sejak lama Husnul. Ketika kita bicara tentang bahwa konstitusi membebaskan dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan, dan kita ulangi berkali-kali itu sebenarnya harus dijawab oleh fiskal, mestinya dijawab oleh moneter. Gitu loh. Jadi bagaimana government spendingnya itu, apakah dia untuk rakyat banyak, rakyat kecil, atau segelintir? Nah, di situ ketika Husnul tadi masuk pendidikan kesehatan, dia cuma bagian dari situ. Padahal ada 5 problem di sini. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 pekerjaan. Kita harus dilihat di situ. Harus dilihat pekerjaan kayak gimana gitu ya. Nah, setelah kita bicara soal kemiskinan, kebodohan, pekerjaan, harus dilihat lagi sekarang bagaimana cerita tentang ketimpangannya. Harus dilihat di situ. Bagaimana usia harapan hidup muncul, kalau pakai IPM ceritanya. Bagaimana mesti mengatasi katakan infrastrukturnya, kondisinya. Ini harus dijawab. Nah,
kita tidak pernah punya konsep yang jelas tentang apakah kesehatan itu public goods, public services atau commercial good? Apakah pendidikan itu commercial good atau public services atau commercial services? Dengan pernyataan bahwa sekarang universitas harus mencari duit sendiri, membeda sendiri, maka sesungguhnya pendidikan sudah menjadi sektor komersial. Jadi kalau dibilang, ya sudah 20% anggaran itu hanya disediakan dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Oh ya iya pantas. Gimana coba? Kan nggak beres di situ. Itu kesehatan tadi yang saya ceritakan. Lalu soal pekerjaan diserahkan kepada namanya korporasi. Undang-undang Cipta Kerja. Makanya. Loh, Undang-undang Cipta Kerja itu menyerahkan pembukaan apa? Begitu jadi jatuhnya. Habis. Lalu ketika bicara tentang bagaimana menghadapi infrastruktur, diserahkan juga pada yang namanya swasta. Loh, lihat aja. Begitu juga begitu sumber daya buatan lain misalnya tentang data diserahkan pada swasta. Gimana ceritanya? Salah satu contohnya misalnya membangun jalan tol. Wah. Oh iya itu jalan tol yang dibangun oleh swasta. Swastanya merasa sangat pahlawan begitu. Nah tapi kan rakyat masuk jalan tol bayar. Iya itu tadi karena semuanya komersial gitu. Ya balik lagi kan akhirnya kan membebani rakyat. Jadi negara yang harusnya menyediakan infrastruktur untuk rakyat, tetap aja rakyatnya bayar. Artinya lagi-lagi di situ yang harus diketahui oleh rezim ini atau administrasi Prabowo Subianto ini gitu ya, itu harus paham misinya dulu apa. Nah, balik lagi goal objektifnya apa gitu. Sehingga nanti aktivisme, policy, strategik, taktiknya seperti apa itu. Baru bicara tentang orang yang memenuhi syarat untuk mencapai itu, gitu loh mikirnya. Maka pilihlah ahlinya pada pekerjaannya pada tempatnya gitu loh. Jangan pilih right person on the right place. Jadi jangan cuma rekrutmen politik berbasis akomodatif. Mestinya rekrutmen politik berbasis kualitatif gitu. Sehingga tetap rekrutmen berbasis pada keahlian dalam rangka memenuhi amanah visi misi konstitusi. Gitu mikirnya. Dalam rangka memenuhi visi misi konstitusi. Bukan dalam rangka visi misi ketua presiden, bukan. Konstitusi tekanannya. Tapi jadi pikirnya saya adalah negara. Oh begitu, gimana? I'm the king, I am the law. Ya pasal 6A itu, 6 ayat 2 itu gitu. Makanya berantakannya itu sampai ini. Di sini sebetulnya balik lagi values. Loh iya tadi, share value. Ini persoalan visinya tadi, visi misi itu. Value itu. Sepertinya kita kehilangan di sana. Loh bukan kehilangan, memang sudah dihianati kan? Jadi, sudah dihianati dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu pengkhianatan itu. Atau berkuasa tanpa tauhid kalau saya suka. Sekarang saya gunakan yang terminologi yang kayak gitu. Padahal kan no substitute of taqwa, no substitute of tauhid di dalam. No conversion. Nggak ada kayak gitu ya di dalam konteks itu. Jadi jangan hanya cuma simbolik lip service. Dulu kan ada yang di mahasiswa UI kan menyebut the king of lip service untuk presiden sebelumnya itulah. Itu ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena mereka lah yang jadi bendahara negara kita. Gitu kan. Dialah yang memegang yang namanya kekuasaan resources Indonesia itu digunakan apakah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau hanya segelintir kroni-kroninya saja. Nah, ini kan menjadi persoalan sehingga biasanya kan kalau terminologinya pengurus Gini rasio ya ketimpangan. Dalam konteks itu kita terjemahkan yang mudah difahami oleh terutama oleh pemirsa ICT. Itu karena finansialisasi pendekatannya. Makanya tetap saya bilang ini neolib, nggak bakal bergeser. Makanya tapi bisa juga bagi mereka, bagi para pendukung misalnya Sri Mulyani. Nah, statementnya si Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya ini mengatakan tenang aja, saya juga bagian dari itu. Symbolically, I'm also the neoliberal kayak gitu. Ini loh langsung kemudian quick win-nya dia kasih yang namanya kebijakan yang tadi itu penggelontoran dana 200 triliun untuk
Ya, dengan cara dia mengatakan untuk koperasi tapi lewat bank, tapi dia mengambil dana yang bukan APBN ya di dalam konteks itu. APBN itu SAL kok. Oh iya, saldo tahun Saldo anggaran lebih dari 24. saldo anggaran lebih yang Iya. seperti itu. Emang kita punya berapa sih saldonya? Iya, saya nggak tahu Pak, yang pasti ada dua. Sebetulnya kan ada. Jadi kalau tadi conversation kita, pembicaraan kita bahas apakah dia melanggar regulasi. Iya. Tapi di atas itu apa dia sebetulnya secara Memenuhi konstitusi? konstitusi. Nah, kalau kok bareng sih? Gitu. Itu gimana itu konstitusinya? Ya itu tadi, makanya struktur berpikir kita tadi visi, Nah, misi. tadi masih ngomong the legal and political rule of the Iya. game pada level regulasi Iya. undang-undang. Iya. Tapi di atas itu kan ada konstitusi. Iya, iya. Jadi Ya, visi silakan misinya. jawab. Kita sudah ngejelasin bahwa sesungguhnya harus dalam rangka tadi. Jadi so what ini? So what? Kita yang as a non parliamentary kita oposisi bahwa enggak. As an academic atau scholars yang sangat concern dengan isu-isu seperti ini. What can I do? What can we do? Ya kita ngingetin soal visi misi dan yang disampaikan itu sebenarnya nggak boleh. nggak bisa keluar. Anda pegang aja visi misi untuk menunjuk bahwa sumpah jabatan yang Anda ambil itu Anda lakukan. Kalau tidak Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan sumpah jabatan itu gitu loh. Karena Anda pegang sumpah jabatan. Presiden dan para menteri itu kan pegang sumpah jabatan. Kenapa? Kalau kan itu sudah dilakukan, terus bisa nggak dia untuk redo atau undo lagi policy itu? Redo undo itu kalimatnya begini Husnul. Yang 200 triliun itu saja masih ada lack of time, masih ada jeda waktu. Dari mulai keputusan sampai dengan realisasi di lapangan, ya pasti itu ada waktu. Ada jeda waktu. Artinya sisa waktu dari Oktober, November, Desember 3 bulan ini, ya Anda akan lihatnya nanti di bulan sekitar pertengahan Desember. Akan ada kelihatan pertengahan Desember. Akan ada geliatnya tuh pertengahan Desember. Nah, baru kelihatan nanti di kuartal terakhir penutupan semester kedua dari APBN 2025 itu akan kelihatan ada perbaikan nggak? Saya tetap bilang, ya lo nggak bakal bisa bergerak dari 4,9. Lo akan susah bergerak dari 4,9% pertumbuhan maksudnya. Dan dengan begitu wajar kalau sticky Gini ratio yang kaku itu tidak akan pernah bergeser berubah. Nah kalau pertanyaannya, what can we do misalnya? What can I do? Dan what the nation do gitu misalnya? Apa yang bisa dilakukan oleh bangsa ini misalnya? Ya pertanyaan sederhananya secara legalize, secara constitutionalize, ya Anda tunduk dulu pada konstitusi. Karena Anda sudah mengucapkan sumpah dan janji di situ. Presiden dan para menteri tunduk dulu pada konstitusi itu. Kalau Anda tidak tunduk pada konstitusi itu, ya wajar. Kalau Anda tidak dipercaya. Politisi kita kan sangat jarang menggunakan konstitusi sebagai argumen. Ya karena mereka basis dari tingkah laku kebijakan-kebijakan yang diambil. Iya, karena sumpahnya put a locker. Gitu ya. Selesai. Dan itu terjadi pada semua lini put a locker itunya namanya sumpahnya. Kredonya itu kemudian how getting money. Kredonya how getting money. Jadi kekuasaan itu seperti satu langkah untuk mendapatkan kekayaan. Iya. Pribadi. Atau kliknya. Itu yang saya pernah dengar dari kalangan neoliberal. Bahwa ukuran keberhasilan bangsa ini diukur pada dirinya yang punya jabatan. Yang penting kan saya punya jabatan begini dan saya dihormati di luar. Ukuran pribadi juga. Mendapatkan penghormatan di luar. Lu, rakyat lu. Iya. Bahasanya anak-anak gaul kan, lu, rakyat lu gitu kan. Anda ya, jadi tidak hanya cuma jabatan karena Anda punya 270-an lebih 282 sekarang 282 jutaan rakyat yang sebagian besar masih pada kondisi miskin. Apalagi saya sebagai aktivis perempuan juga seringkali mengatakan bahwa feminization of poverty, wajah miskin itu wajah perempuan. Adakah di dalam konteks yang tadi ya, kebijakan-kebijakan, apakah waktu itu bahas tentang dana desa, apakah membahas tentang sekarang koperasi merah putih, ini juga sebetulnya reinventing a new wheel kayak gitu ya istilahnya. Apakah ini adalah membangun
lembaga atau baru gitu ya, lembaga-lembaga baru yang di dalam proses membangun aja apakah sampai Desember sudah selesai itu? Atau dia akhirnya 200 triliun itu cuma duduk saja di bank-bank yang tadi sudah di assign kayak gitu oleh Gitu. keuangan. Kita kalau Kita ada tunggu. kalau saya ngikutin Husnul wait and see, saya nggak perlu wait and see. Saya sudah bisa meyakinkan bahwa tenggelamnya tadinya sehidung ya turunlah sedikit sampai udah bawah bibir ya atau paling baik sedikitnya di atas dagu. Tapi masih leher ya. Maksudnya, Padahal itulah tempat nyawa yang iya. kalau Itulah ceritanya. lehernya Jadi itu, tadi karena khusus bilang mestinya ada kebijakan yang revolusioner tadi. Artinya bukan revolusioner sebenarnya kalau saya Kebijakan. kembalikan kepada visi dan misi konstitusi. Gitu. ya maksudnya mengubah dari perspektif neoliberal kepada kembali lagi kepada nasionalisme konstitusi kita Iya. dengan cepat, itu artinya di mapping lagi berbagai persoalan. Iya. Mestinya Anda ditarik atau diangkat menjadi pejabat itu kan ya sudah punya gambaran mapping persoalan bangsa itu seperti apa. Ya paling tidak kenapa misalnya pertanyaan kenapa sih gini rasio susah banget turun dari 3,82 gitu misalnya atau pakai angka-angka teman-teman itu 0,42 kenapa susah turun ya? Ya tadi karena Anda tidak menyelesaikan akar masalah. Itu yang saya bilang tadi. Iya. Asam lambung diobati dengan paracetamol. Padahal asam lambungnya sudah GERD kronis. Iya nggak sembuh lah. Tidak bisa. Asam lambung ini sudah bukan asam lambung lagi, Bang. Apa tuh? Udah kanker stadium 4. Iya. Jadi harusnya dioperasi, Iya. udah diambil penyakitnya, kankernya itu, Dibuang ya. dibuang kayak gitu kan. Oke betul. Ya begitulah. Ya. Masih ada lagi kira-kira ya. Wah iya kalau teman-teman yang menyaksikan, menantikan atau kemudian setia dengan IC Daily Show bertanya, ini orang dua ini apa ya konsep jawabannya? Harus saya sampaikan ke Anda semua. Kami punya kok. Kami punya hitam putih menjawab semua masalah ini. Saya bahkan sudah menyampaikan ke kalangan tertentu untuk disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang bagaimana mengatasinya. Sudah saya sampaikan kok. Jadi persoalan pokoknya ini persoalan. Apakah mereka mau menerima? Mau political will. Political will. Jadi tugas kami itu cuma menyampaikan. Iya. Ilmu kami memang sedikit, Iya. tapi sedikit ilmu itulah yang kita sampaikan. Iya. Yang salah itu tentu saja dari kita dan yang benar hanya dari Allah Kayak semata. gitu. Karena Iya. ini tanggung jawab kita sebagai seorang scholar, Iya. akademisi, Iya. dan sedikit diberi Allah ilmu. Iya, amin. Itulah yang kita sampaikan. Amin. Bahwa di beberapa tempat kita menyampaikan seperti sedikit ya kayak permen-permen yang kayak gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ini, kok begini ya. Kalau Anda mendengarkan Bang Nursi bicara 15 menit di TV ya tentu saja berbeda dengan mengikuti sudah 150 video, 100 berapa sekarang, 90 video, saya lupa, nggak melihat jumlah yang sudah ada. Dari awal nanti ketemu kayak gitu, atau balik lagi, pergilah ke kampus-kampus, mari kita Duduk bareng. Iya. dan bicara kan Iya. kayak gitu. Atau undang Bang Nursi di Paling tidak baca buku saya yang Ya. 7 buku terakhir. Dari Selamat Datang di Amburadul, Selamat Datang di Negeri Amburadul, Kita Belum Merdeka, lalu kemudian Ekonomi Konstitusi, lalu MEA Jilid 1 Jilid 2, lalu kemudian Bangsa Terbelah, terakhir Prahara Bangsa. Di situ kelihatan. Di situ sesungguhnya sudah tersodorkan maunya gimana. Cuma terakhir memang terus terang di 2019 saya menyampaikan hitam atas putih desainnya yang disebut sebagai Rumah Harkat Martabat Bangsa. Gitu. Rumah Harkat Martabat Bangsa. Itu basisnya semuanya adalah pelaksanaan visi dan misi konstitusi. Gitu. Tapi tanpa pasal 33 ayat 4 ya. Iya. Oh iya gitu. Ya, kembali ke Undang-Undang Dasar Iya, 45 iya, kan, iya, yang iya, asli. iya. Gitu. Saya pikir itu. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Iya. Sampai bertemu lagi di program IC dari show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.